your smile, while the sunshine brings the light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Agung Nugroho dengan NIM 433222126 dan teman saya Muhammad Abdul Wahab dengan NIM 433222116. Kami akan menjelaskan proyek akhir Big Data Analytics, yaitu tentang prediksi kanker paru-paru. Di sini kami dari kelas T3B dan dari anggota kelompok 9. Next. Pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan penjelasan permasalahan. Kanker paru-paru merupakan salah satu penyakit mematikan dengan angka kejadian yang tinggi di seluruh dunia. Banyak faktor risiko yang dapat mempengaruhi seseorang terkena kanker paru-paru seperti kebiasaan merokok, usia, kondisi kesehatan, gaya hidup, serta faktor lingkungan dan tekanan sosial. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengenali pola dan hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan risiko kanker paru-paru agar dapat dilakukan tindakan pencegahan dan deteksi dini. Melalui analisis data survei ini diharapkan dapat ditemukan informasi yang relevan mengenai perilaku merokok, gejala awal, kondisi kesehatan lain, dan variabel terkait yang dapat membantu memetakan potensi risiko kanker paru-paru. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar untuk membuat kebijakan kesehatan, edukasi publik, serta mendukung penelitian lebih lanjut terkait pencegahan kanker paru-paru. Next. Kemudian di sini ada pertanyaan bisnis, yaitu satu, apa saja faktor-faktor yang paling signifikan dan yang berhubungan dengan kanker paru-paru. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara kebiasaan merokok dan kanker paru-paru. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan risiko kanker paru-paru berdasarkan jenis kelamin. Dan yang keempat, apakah umur mempengaruhi risiko kanker paru-paru. Kemudian yang kelima, bisakah kita memprediksi kemungkinan seseorang menderita kanker paru-paru berdasarkan fitur-fitur yang ada di dalam dataset. Next. Dan di sini ada kami menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu berjudul Survey Lung Cancer. Dataset ini berisi data hasil survei responden terkait perilaku hidup, gejala fisik, dan kondisi kesehatan yang berkaitan dengan risiko kanker paru-paru. Dengan fitur seperti gender, age, smoking, yellow fever, anxiety, peer pressure, chronic disease, fatigue, alergi, wheezing, alcohol, coughing, shortness of breath, swallowing difficulty, chest pain, dan lung cancer. Jumlah rekod dataset ini memiliki 309 data responden. Next. Dan di sini kami akan menjelaskan demo program terkait analisis yang sudah kami gunakan. Kemudian yang pertama kami di sini menginstal PySpark untuk menginstal rekrutmen yang kami butuhkan. Kemudian next, kami mengimport library yang kami butuhkan seperti Spark Session, kemudian Pandas, dan juga Seaborn, dan juga Nambi. Next. Kemudian di sini kami meload dataset. Kami menggunakan dataset dari Kaggle bernama Survey Lung Cancer. Di sini kami juga menginisialisasi Spark Session untuk membuat Spark Session baru. Dan di sini kami menambahkan 5 baris pertama. Yang pertama yaitu ada male, female, dan male. Di sini ada gender, age, smoking, dan selanjutnya yang sudah saya jelaskan tadi. Next. Dan di sini ada eksplorasi data. Di sini kami menghitung jumlah total baris data. Di sini total rows atau total barisnya yaitu 309. Next. Dan di sini kami mengecek tipe data yaitu gendernya string, age, smoking, dan selanjutnya. Di sini semuanya rata-rata integer, tetapi ada dua fitur yang menggunakan string yaitu gender dan juga lung cancer. Next. Di sini kami memeriksa jumlah nilai unik di setiap kolom, yaitu seperti gender itu ada 2, yaitu male dan female. Kemudian age itu ada 39 dari berbagai urutan tahun. Kemudian smoking itu ya atau tidak, kemudian yellow finger itu ya atau tidak, dan selanjutnya. Next. Seperti ini.
Kemudian di sini ada gender male female, seperti age itu dari 65, 53, 78 sampai seterusnya. Kemudian di sini ada yellow finger, yaitu satu itu ya, kemudian nol itu tidak. Kemudian lung cancernya yes atau no. Next. Dan di sini kami melakukan data cleansing. Di sini ada kami mengecek dulu missing value yang terdapat di dalam dataset. Next. Di sini tidak ada missing value. Kemudian di sini tidak ada string kosong dalam dataset. Next. Nah, di sini kami mengecek duplikasi. Di sini terdapat duplikasi data yang lumayan banyak, yaitu sebesar 33 data. Next. Kemudian kami melakukan ringkasan statistik dengan Spark, yaitu menggunakan summary df, data summary, dan juga summary df show. Next. Nah, kemudian setelah tadi di cleaning, kemudian data ditampilkan menggunakan data duplikasi, yaitu sudah menjadi 0. Next. Dan data akunnya di sini menjadi 276 karena tadi datanya yang duplikasi ada 33 dan data yang sudah dibersihkan menjadi 276. Next. Dan di sini ada transformasi dan enrichment. Ini digunakan untuk analisis data dan pemodelan yang efektif. Khususnya dengan algoritma machine learning dan statistik, sangatlah penting untuk mengonversi fitur-fitur seperti gender dan lung cancer. Pengubahan ini memungkinkan untuk memahami dan memproses informasi untuk teknik-teknik analisis statistik dan pemodelan yang tidak dapat dilakukan pada data kategorikal. Next. Di sini ada data with column, di sini ada gender dan juga lung cancer. Di sini ada gender itu satu itu male, kemudian dua itu female. Lung cancer di sini atau satu itu tidak cancer, kemudian dua itu cancer. Next. Di sini kami membuat data skema baru. Di sini setelah datanya dimasukkan semua, di sini gender dan juga lung cancer menjadi integer semua. Dan kemudian analisis dan visualisasi data akan dijelaskan oleh Wahab. Baik, di sini saya akan melanjutkan demo program yang telah dijelaskan Dimas sebelumnya. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan data dan visualisasi data. Yang dimana di sini kita akan mengkonversikan data part sebelumnya ke dalam data frame. Kemudian kita membuat fungsi untuk mengkonversi nilai X ke kategori yang diinginkan. Kemudian kita melakukan looping setiap kolom yang bertipe integer ke dalam data frame Pandas. Setelah itu kita juga menghitung distribusi untuk kolom saat ini, yang kemudian kita membuat plot untuk melakukan visualisasi data dari data frame yang telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu di sini dapat dilihat yang pertama ada distribusi gender, yang dimana di sini dilihat ada female dan male, yang dimana female di sini berisi sekitar 130-an, kemudian ada male yang berisi tentang 140-an. Kemudian selanjutnya ada distribusi age, dapat dilihat di sini adalah hasil visualisasi dari umur yang ada pada data frame. Kemudian ada distribusi smoking juga, yaitu no dan kosong, yang dimana no di sini bertotal 140 lebih. Sedangkan 0 di sini mungkin dimaksudkan untuk kon atau seseorang yang tidak merokok, yaitu dengan nilai 0 sekitar 120-an. Selanjutnya ada distribusi yellow finger juga. Kemudian ada distribusi anxiety, distribusi blood pressure. Kemudian akan saya langsung lanjutkan ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan analisa fitur yang akan dibahas. Fitur yang akan dibahas di sini adalah data-data atau fitur-fitur yang telah dijelaskan sebelumnya seperti gender, age, finger, yellow finger, anxiety, dan lainnya. Kemudian kita melakukan juga loop melalui setiap kolom fitur. Nah, di sini seperti buat assemble untuk fitur
yang digunakan saat ini, kemudian transformasikan data menggunakan assembler tadi, kemudian hitung korelasi antara fitur saat ini dengan lung lancer, yang dimana lung lancer ini bertugas memberikan informasi yang dimana dengan nilai 1 nanti menyatakan bahwa orang ini tidak terjangkit penyakit kanker, kemudian yang 2 menyatakan bahwa seseorang tersebut terkena penyakit kanker. Kemudian di sini kita mengambil nilai korelasi dari matriks korelasi, kemudian simpan nilai korelasi ke dalam dictionary, yaitu correlation result yang akan digunakan menjadi correlation value. Kemudian di sini ada korelasi antar kolom dan kanker paru-paru. Dapat dilihat di sini di sebelah kiri fitur adalah isi dari kolom, korelasi antar kolom di sini adalah hasilnya, yaitu fitur, gender, age, value dengan korelasinya 1000 atau 1. Kemudian setelah melihat hasil dari korelasi sebelumnya, kita akan melakukan visualisasi dari korelasi antar fitur dan kanker paru-paru. Dapat dilihat di sini nilai dari fitur smoking, chest pain, Cushing, Weasley, alergi, dan yang lainnya adalah 1. Kemudian kita selanjutnya adalah hubungan antara kebiasaan merokok dan kanker paru-paru. Yang dimana di sini dapat dilihat di sini ada indeks atau data yang dimaksudkan, yaitu no dan yes. Kemudian di sini ada lung lancernya. Count ini adalah jumlah seseorang atau pasien dari data frame. Yang di sini dapat dilihat no atau tidak, lung lancernya ini 1 berisikan bahwa apakah seseorang tersebut terjangkit penyakit kanker dengan total 19. Kemudian yang kedua ada lung lancer dengan smoking juga tidak. Kemudian ada di sini terjangkit penyakit dengan total 131 atau 131. Kemudian ada smoking yes. Yang pertama ada tidak terjangkit kanker dengan total 19 orang juga. Kemudian ada yang selanjutnya ada yes, yaitu lung lancer dengan total seseorang 107. Kemudian kita akan selanjutnya adalah resiko kanker paru-paru terhadap jenis kelamin. Di sini dapat dilihat resiko kanker paru-paru terhadap jenis kelamin. Di sini dapat dilihat gender male female, kemudian lung lancernya. Kemudian ada hasilnya, yaitu gender di sini dapat dilihat male female, di mana lung lancernya juga 1 dan 2. Ini seseorang atau jumlah orang dari gender tersebut. Yang pertama di sini ada female dengan informasi apakah orang tersebut terjangkit kanker. Dengan total orangnya yang tidak terjangkit kanker adalah 21, kemudian yang terjangkit ada 113. Kemudian ada yang laki-laki juga, yaitu diidentifikasikan dengan male, yang dimana tidak teridentifikasi penyakit kanker dengan total 17 orang, dan yang terjangkit penyakit adalah 125 orang. Selanjutnya ada hitung jumlah kasus kanker paru-paru berdasarkan umur. Dan di sini kita melakukan lung cancer pH berdasarkan umur, yang kemudian visualisasinya akan kita tampilkan menjadi berikut. Kemudian ada hasilnya di sini, kita mulai dari umur 21 sampai 58. Kemudian identifikasinya masih sama, yaitu 1 dan 2. Kemudian di sini ada total seseorang yang terjangkit dari penyakit kanker tersebut. Dapat dilihat di sini orang yang banyak terjangkit penyakit kanker itu ada pada usia 56 dengan total 14 orang. Selanjutnya kita akan masuk ke model machine learning, yaitu logistic regression. Model machine learning yang dipilih adalah regresi logistik atau logistic regression. Regresi logistik dipilih karena model ini cocok untuk masalah seperti ini, di mana kita ingin memprediksi kemungkinan seseorang menderita kanker paru-paru, ya atau tidak. Model ini dapat menangkap berbagai faktor seperti kebiasaan merokok, usia, dan gejala lainnya yang mempengaruhi risiko terkena kanker paru-paru.
Selain itu, regresi logistik cepat dan efektif serta mudah diinterpretasikan membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk analisis data kita. Dan di sini yang pertama dalam model machine learning logistic regression kita mengimport beberapa library seperti vector assembler, string indexer, kemudian logistic regression itu sendiri, kemudian binary classification evaluator, multi-class classification evaluator, dan multi-class metric. Jadi mana di sini kita mengidentifikasikan yaitu ubah nilai 2 atau orang yang terjangkit kanker tersebut menjadi nilai 0 pada kolom lung answer. Dan di sini ada perbaiki nama kolom ya dengan trailing space. Ini salah satu hal yang krusial untuk library vector assembler. Kemudian yang ketiga buat assembler fiturnya. Assembler fitur di sini diambil dari data-data yang ada pada data frame seperti gender, age, smoking, yellow finger, dan yang lain. Selanjutnya ada transformasi data yaitu menggabungkan fitur-fitur menjadi satu vektor. Kemudian ada split data yaitu membagi data menjadi data latih dan data uji untuk validasi model. Kemudian ada buat dan latih model logistic regression. Di mana label call harus menunjukkan ke kolom label target biner 0 atau 1, yaitu menggantikan long answer tadi. Selanjutnya yang ketujuh ada prediksi, yaitu mengaplikasikan model yang sudah dilatih pada data uji. Kemudian ada evaluasi AUC atau area under erosion curve. Selanjutnya ada evaluasi akurasi. Kemudian setelah melakukan dan mentraining model-model tadi, kita akan menampilkan hasil evaluasinya. Di sini kita akan juga menampilkan confusion metricnya juga. Setelah itu dapat dilihat di sini adalah nilai dari akurasi dari training yang telah kami latih. Yang pertama ada akurasinya yaitu dengan nilai 0,9524. Kemudian AUC-nya ada 0,9730. Kemudian conversion metricnya ada 35 dan 0, kemudian ada 2 dan 5. Kemudian ada juga classification report-nya yaitu 0 atau orang tidak terjangkit penyakit kanker adalah dengan precision 1000. Kemudian rekalnya ada 0,9459. Kemudian F1 skornya 0,97. Kemudian yang dinilai dengan penyakit yaitu precisionnya 0,7143. Kemudian rekalnya 1,0, kemudian F1 skornya 0,83. Kemudian ada juga overall akurasi yaitu 0,9524. Mungkin cukup sekian presentasi demo program dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi jawab pertanyaan bisnis yang telah disampaikan oleh Dimas sebelumnya. Yang pertama ada apa saja faktor-faktor yang paling signifikan yang berhubungan dengan kanker paru-paru. Berdasarkan analis yang dilakukan sebelumnya melalui analisis korelasi terhadap kanker paru-paru, faktor-faktor yang paling signifikan yang berhubungan dengan kanker paru-paru diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada gender, kemudian yellow finger, anxiety, peer pressure, kemudian chronic disease, kemudian fatigue, kemudian alergi wheezing, kemudian alcohol consumption causing juga, kemudian shortness of breath, kemudian swallowing difficulty, kemudian ada yang terakhir juga chest pain. Di sini dapat dilihat juga ada hasil training dari kelompok kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab kanker. Kemudian yang kedua ada bagaimana hubungan antara kebiasaan merokok dan kanker paru-paru.
Dari hasil analisis kami ditemukan korelasi yang sangat kuat, bahkan sempurnanya yaitu mencapai 1.0 antara kebiasaan merokok dan kejadian kanker paru-paru. Data menunjukkan dengan jelas bahwa jumlah kasus kanker paru-paru jauh lebih tinggi pada individu yang merokok dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok. Sebagai kesimpulan, temuan ini menggarisbawahi adanya hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dan peningkatan risiko kanker paru-paru. Meskipun korelasi tidak sama dengan sebab dan akibat, korelasi yang sangat tinggi ini memberikan indikasi kuat bahwa merokok berpotensi menjadi faktor risiko utama dalam perkembangan penyakit kanker paru-paru. Dapat dilihat di sini adalah hasil dari korelasi antar kolom dengan kanker paru-paru dengan nilai 1.0. Kemudian yang ketiga ada apakah terdapat perbedaan resiko kanker paru-paru berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa jumlah kasus kanker paru-paru pada cowok atau laki-laki lebih tinggi, yaitu dengan 125 kasus dibandingkan perempuan dengan 113 kasus. Kemudian yang keempat ada apakah umur juga mempengaruhi risiko kanker paru-paru. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa risiko kanker paru-paru meningkat seiring bertambahnya usia, dengan kasus yang lebih tinggi terdistribusi pada kelompok usia yang lebih tinggi atau di atas 50 tahun. Namun, beberapa kasus juga ditemukan pada usia muda. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak pada kelompok usia lanjut, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan risiko kanker paru-paru yang seiring bertambahnya usia. Dapat dilihat juga di sini adalah hasil training dimulai dari umur 21 sampai umur 58. Kemudian ada yang pertanyaan yang kelima yaitu bisakah kita memprediksi kemungkinan seseorang menderita kanker paru-paru berdasarkan fitur-fitur yang ada dalam dataset? Jawabannya adalah ya. Dengan alasan kita dapat memprediksi kemungkinan seseorang menderita kanker paru-paru berdasarkan fitur-fitur yang ada dalam dataset dengan menggunakan berbagai teknik pemodelan statistik dan machine learning sebesar 95,24%. Kemudian di sini ada hasil akurasinya atau hasil training dari kelompok kami menggunakan model dari machine learning yaitu logistic regression. Selanjutnya ada kesimpulan dari proyek kami. Dari hasil analisis data survei lung cancer dapat disimpulkan bahwa kebiasaan merokok, usia, dan beberapa gejala seperti batuk, sesak nafas, dan nyeri dada berhubungan erat dengan risiko kanker paru-paru. Proyek ini diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini melalui pemahaman pola faktor risiko pada masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi proyek akhir dari kelompok kami untuk memenuhi tugas dari Big Data Praktek. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.